Karena fungsi adzan itu satu mengusir setan, kedua memanggil orang sholat. Orang meninggal dunia itu, maaf, satu sudah nggak sholat lagi. Makanya ketika antum adzan, dia nggak akan dengar untuk sholat, nggak ada. Yang kedua, setan nggak goda orang. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya mengazankan mayat sebelum dikuburkan? Sebab dosen saya mengatakan itu haram, sedangkan di kampung saya itu dilakukan. Dosen kamu, dosen bapak, dosen antum yang mengatakan haram ini, dia dalilnya dua saja, Quran hadis, Quran hadis. Tak ada di Quran, tak ada di hadis, haram. Mana Qurannya? Mana hadisnya? Tak ada, itu haram. Sedangkan orang yang mengazankan mayat itu, saya tak berani mengharamkan. Saya buka balik kitab mazhab Syafi'i. Ini yang membuat ini siapa? Mazhab Syafi'i. Apa kitabnya? Buka kitab-kitab klasik. Saya jumpai, kata dia, dalilnya qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Apa qiyasnya? Kalau lahirnya diazankan, maka matinya diazankan. Itu dalil mereka qiyas. Apakah Ustaz Abdul Somad nanti kalau mati kami azankan? Tak usah. Jadi kalau saya mati, tak usah azankan. Makcik saya meninggal, saya pas di samping kubur. Saya ada di situ. Abdul Somad, iya Pak, kami azankan atau tidak? Tak usah azankan. Tapi saya tak menyalahkan orang yang mengazankan, karena dia ikut pendapat ulama. Ulama itu pendapat berdasarkan dalil. Nah, ini tentang masalah bagaimana dalil suatu kaum, dan saya menghormati itu. Tapi kalau tak ada di hadis, tak ada ijma', tak ada qiyas, orang kita saja memandai-mandai, oh itu tak boleh, haram. Ini bukan yang memandai-mandai, ada dalam kitab mazhab Syafi'i. Ijtihad orang yang meninggal saat dikuburkan. Saya belum dapat ya. Belum dapat. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya tidak mengetahui dalil-dalilnya, dan biasanya saya kalau belum dapat saya tidak mengamalkan karena saya belum tahu. Di teman-teman yang tahu, tolong tunjukkan kepada saya supaya nanti saya bisa teliti. Kalau benar, insya Allah saya sampaikan dan mungkin saya amalkan. Kalau kemudian tidak ada dalilnya, maka saran saya lebih baik meninggalkannya daripada mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Itu saran saya. Kalau dalil untuk mengazani saat dilahirkan itu masih ada, walaupun ulama beda pendapat, tapi ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Sampai beberapa imam, termasuk misalnya kita tunjukkan ada Imam An-Nawawi, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau termasuk yang menguatkan pendapat itu. Jadi Nabi SAW pernah mengadzani Al-Hasan dan Al-Husain saat dilahirkan. Dan itu masih normal, masih logis. Apa di antara logisnya? Karena fungsi adzan itu bisa mengusir setan. Mengusir setan. Sedangkan sunnah Nabi ketika bayi itu dilahirkan, maka didoakan di antara doanya menjauhkan dia dari setan. Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitanin wa hammah. Kan? Min kulli syaitanin wa hammah wa lammatin wa hammah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang menimpa anak saya ini, dan dari godaan setan, dan dari segala keburukan-keburukan, dari hal yang buruk yang menimpanya dalam kehidupan. Dijauhkan dari setan, sedangkan fungsi adzan itu mengusir setan. Coba lihat di Abu Dawud nomor hadis 666. Idza udzina, kalau adzan dikumandangkan, fa farra syaitanu wa alaihi dhurat, maka setan itu lari sambil terbirit-birit. Jadi kalau adzan berkumandang, setan lari. Makanya antum punya teman non muslim jalan, adzan berkumandang, itu non muslim bisa mengingatkan. Pak, apa enggak salat dulu? Sudah adzan. Karena setannya enggak ada. Faidah tuwiba, kalau adzan selesai dikumandangkan, ada setan balik lagi menggoda orang lain. Makanya orang Islam bisa jawab, tenang, baru adzan, belum qomat. Setan balik lagi. Sama qomat juga begitu. Sampai Anda akan sholat, saat akan sholat biasa, tapi begitu takbir kata Nabi, udhkur kada, udhkur kada. Setan itu akan berkata, ingat ini ya, ingat itu ya. Nggak percaya, silahkan nanti saat zuhur. Begitu Anda takbir, di benak Anda akan muncul banyak hal yang akan diingat. Ingat ini, ingat ini. Sampai ada juga ingatan, ingat kata Ustaz Adi, setan itu menggoda, padahal setan. Begitu goda. Hatta la yash'ur al-musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu kata Nabi. Makanya ketika Maryam dilahirkan, bapak ibunya berdoa. Quran surah ketiga ayat 36. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi kalau dalam saat keadaan dia masih hidup, baru dilahirkan, itu kesunahannya ada. Walaupun ulama beda pendapat, tapi nggak ada masalah. Anda mau ngamalkan silakan, tidak juga nggak ada masalah. Karena fungsi adzan itu satu mengusir setan, kedua memanggil orang sholat. Makanya diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah supaya dewasa saja terbiasa mendengar kalimat itu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, orang meninggal dunia itu, maaf, satu, sudah nggak sholat lagi. Makanya ketika antum adzan, dia nggak akan dengar untuk sholat. Nggak ada. Yang kedua, setan nggak goda orang meninggal.
Nggak ada kerjaan setan godain orang meninggal. Masya Allah, sudah meninggal masih digoda juga. Setan itu punya masalah itu. Ya, stres setannya itu. Jelas ya? Jadi kalau saya pribadi saya tidak mengamalkan itu, tidak mengamalkan. Dan bagi yang mengamalkan, coba saya sampaikan dalilnya, nanti saya coba lihat ya. Kita harus objektif menilai. Kalau memang ada dalil kita perhatikan, kita lihat. Kalau kekuatannya sahih, bahkan sahih sekali ya kita bisa amalkan. Kalau misalnya di bawah itu, misalnya lemah, bahkan maudhu, bahkan palsu, ya kita tidak usah amalkan. Ya, jadi tidak usah repot-repot. Jangan takut kehilangan fadilah. Jangan takut kehilangan fadilah. Fadilah itu justru ada ketika kita berpegang pada tuntunan yang benar, dalil yang kuat, dan kita yakin dalam mengamalkannya. Apa hukumnya azan pada saat penguburan jenazah? Pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita mau membahas azan, pertanyaan kecil. Apakah azan itu diperintahkan juga selain sholat? Jawabannya iya. Kapan itu? Kita kembali kepada dalil yang sahih. Pertama, selain sholat 5 waktu, yang ada azannya juga itu dalam riwayat yang hasan disebutkan adalah pada saat kebakaran terjadi. Jadi pada saat kebakaran sedang terjadi, dianjurkan azan. Kemudian riwayat yang lain, dan ini masih khilaf di antara ulama, adalah azan di kupingnya anak bayi yang baru lahir. Kalau iqamah itu tidak ada, karena dhaif. Tidak ada iqamah di telinga kirinya, tapi kalau azan ini masih dihasankan riwayatnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Tuhfadul Maulud. Jadi kalau azan dianjurkan pada saat di bayi itu. Pertanyaannya, adakah azan yang lain seperti di Indonesia dikerjakan kalau jenazah diturunkan ada azan di kuburan? Atau misalnya lagi ada pesawat yang goncang, biasanya ada orang yang azan. Atau sedang meruqyah orang yang kerasukan jin pakai azan. Semua ini tidak ada jemaah sekalian. Tidak pernah Nabi SAW dalam hadis satupun atau para sahabat azan di kuburan. Terlebih lagi saya pernah lihat dengan mata kepala saya, jenazah itu sengaja dibuka lagi kain kafannya supaya kupingnya kelihatan, baru dipanggil anaknya suruh azan di telinganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innaka la tusmi'u man fil kubur. Engkau tidak akan pernah bisa memperdengarkan orang yang di kuburan. Tidak bisa dengar apa-apa orang mati itu. Tidak bisa dengar apa-apa, jadi tidak pernah ada itu. Ya, tidak pernah ada anjuran untuk azan di kuburan. Ini butuh dalil yang jelas. Bahkan tadi Allah mengatakan kalian tidak akan pernah bisa memperdengarkan orang yang di kuburan. Tidak bisa sama sekali. Mereka tidak bisa dengar kita, kita nggak bisa dengar dia. Dalam hadis yang sahih juga kata Nabi SAW, bahwasanya azab kubur itu, cambukan malaikat kepada orang yang sedang disiksa di kubur, wa na'udzubillah, itu akan didengar oleh seluruh makhluknya Allah kecuali jin dan manusia. Mereka tidak dengar memang. Dan kalau mereka mendengarkan cambukan itu, mereka akan meninggal seketika. Ya, kita tidak bisa dengar memang apa yang ada di kuburan, dan orang mati tidak bisa dengar kita. Dan satu-satunya hadis Nabi SAW yang mengatakan orang mati atau ruh orang mati bisa mendengar, itu hanya pada saat ruhnya pertama kali dikembalikan ke kuburannya untuk ditanya mungkar dan nakir, dan Nabi batasi. Nabi SAW mengatakan mereka atau dia cuma bisa mendengar 3 langkah dari kuburan itu. Setelah itu dia tidak dengar lagi suara sendal mereka atau telapak kaki orang yang mengantarnya. Hanya itu saja. Setelah itu tidak ada didengar. Dalam hadis Bukhari juga dikatakan waktu Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf, pimpinan-pimpinan Quraisy terbunuh di perang Badar, lalu Nabi SAW menyuruh seluruh jenazah mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Lalu Nabi SAW bicara. Nabi mengatakan, ya ma'syaral Quraisy, inni kad wajadtu ma wa'adani Rabbi, fahal wajadtum ma wa'adukum Rabbukum. Wahai orang-orang Quraisy yang sudah mati nih, sesungguhnya saya sudah dapat apa yang Tuhan saya janjikan dari kemenangan. Apakah kalian dapat kemenangan yang apakah kalian sudah dapat juga apa yang Allah ancamkan bagi kalian? Maksudnya azab. Lalu Umar datang, ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar? Mereka sudah mati, nggak mungkin mendengar. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat kepada Umar bahwasanya suara itu disampaikan kepada ruhnya mereka. Mereka bisa mendengar, hai Umar, tapi mereka tidak bisa menjawabmu, tidak bisa menjawabku, tapi mereka bisa mendengar karena diantar oleh Allah Subhanahu wa taala suara tersebut. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala pakai perantara, yang artinya diantar kepada mereka. Sebagaimana juga dalam hadis Muslim dikatakan Nabi SAW bersabda, siapapun yang membacakan salawat untukku maka akan dihantarkan kepadaku.
Jadi diantar kepada beliau di alam barzah sana, tapi kita tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Jadi tidak ada azan jemaah sekalian di kuburan. Berbicara juga masalah kuburan dan jenazah ini, perlu diperhatikan bahwasanya sunnahnya kuburan itu pakai lahat. Sunnahnya pakai lahat. Apa itu lahat? Sebuah lubang setelah digari ke dalam, kemudian digari lagi ke dalamnya, kecil. Itu ukuran mungkin sekitar setengah meter atau kurang dari itu. Dan ukuran ke dalamnya itu juga cukup untuk masukkan jenazah, tergantung ukuran badannya. Dihadapkan kiblat, kemudian dimasukkan, kemudian ditutup dengan batu bata. Sunnahnya begitu, atau dengan gumpalan tanah yang keras. Itu di zaman Nabi SAW. Sehingga pada saat dituangkan tanah, pada saat ditutup itu jenazahnya tidak kena. Kalau kita di Indonesia kan tidak dibuat lahat, tapi dipasangin papan-papan. Nah sebenarnya ini harus diubah, karena Nabi SAW memang contohkan pakai lahat. Pakai lahat, mestinya pakai lahat saja. Kan gitu, dipakai lahat dengan melubang lagi sedikit kepada dalam, kecuali kondisi kuburan tidak layak untuk digali. Misalnya pada saat lagi musim hujan, banjir lebat, tidak bisa, maka jenazah dikuburkan sesuai dengan keadaan yang bisa saja, semampunya. Jadi kan karena ada biasa kuburan memang tertanam dengan air atau tertimbun dengan air, maka tidak bisa, jenazah tidak bisa dalam, maka secukupnya setelah dikuras, ditaruh dan semampunya saja.